Vegetarian dan vegan adalah istilah gaya hidup terkait pola makan yang serupa tapi tak sama. Jika dijalankan dengan baik dan benar, keduanya dapat memberikan manfaat kesehatan dalam mencegah dan mengobati penyakit degeneratif. Lalu seperti apakah perbedaannya? Apakah pelakunya tidak akan kekurangan gizi? Dan bagaimana dampaknya bagi tubuh? Berikut liputannya. Tak hanya kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Vegetarian Sedunia. Lalu seperti apa pendapat masyarakat mengenai vegetarian? Kayaknya mereka lebih sehat ya, karena lebih ke sayuran dan buah tuh menurut aku lebih sehat sih. Aku juga pengen kayak mereka, tapi kayaknya belum siap seperti itu. Gitu. Kalau makanan sih harinya yang bagus harus seimbang ya antara sayuran, buah-buahan sama protein. Kurang bagus juga sih kalau terlalu vegetarian gitu ya. Menurut saya sih kalau kita banyak konsumsi sayur ya terutama, karena badan tuh akan kerasa segar sih, dan banyak vitamin juga yang terkandung di sayur yang Sekarang ini banyak orang yang beralih ke gaya hidup vegetarian. Salah satunya Vita Emike Sari. Sejak 2020 lalu, ia memutuskan menjadi vegetarian. Sebagai seorang pelari, perempuan berusia 28 tahun ini tertarik dengan vegetarian setelah mengetahui dampak positifnya. Di antaranya pemulihan tubuh yang lebih cepat setelah lari, dan hal itu memang langsung dia rasakan setelah mencobanya. Vita yang berprofesi sebagai running advisor tidak memiliki kesulitan menjadi vegetarian karena memang tidak terlalu gemar mengonsumsi daging. Jadi dulu pernah ada gangguan pencernaan di mana kalau misalnya buang air tuh kayak 2 hari sekali. Kalau sekarang tuh kayak rutin dan memang alarm tubuhnya jam segitu gitu. Terus kulit tuh jadi jerawat tuh udah hampir jarang ada juga gitu. Karena dulu pernah ada masalah sama kulit jerawatan atau apa. Udah mulai nggak ada dan hampir jarang lah gitu. Lain lagi dengan Joshua Pradipta, sudah 8 tahun laki-laki yang berprofesi sebagai desainer grafis ini memilih menjadi vegan. Alasannya adalah karena hewan seperti dieksploitasi, bahkan sampai dikorbankan hidupnya untuk dapat dinikmati dagingnya. Awalnya ia mendapat tentangan dari keluarganya karena khawatir kekurangan gizi. Tapi kemudian dia mencari informasi sendiri dan berhasil memberi pengertian bahwa gizinya akan tetap tercukupi meski tidak mengonsumsi produk-produk hewani. Kalau vegetarian itu berbicara mengenai pola makan atau diet. Sedangkan kalau vegan itu berbicara sesuatu yang lebih luas. Dia berbicara mengenai filosofi hidup, pandangan hidup, bahkan kalau vegetarian tuh kita kan hanya masalah makanan. Kalau vegan itu bisa merambah sampai ranah seperti menghindari penggunaan produk kulit, jaket kulit, atau bahan yang pakai bulu domba dan sebagainya. Bahkan sampai dengan ada keterkaitan dengan isu-isu lingkungan seperti environmental, climate change, itu akan masuk sampai ranah vegan. Meski terdengar serupa, terdapat perbedaan vegetarian dan vegan yang sangat mencolok. Ahli gizi Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta Bandung, Desi Saritua Munte, menjelaskan bahwa diet vegetarian adalah sebutan bagi mereka yang tidak mengonsumsi daging hewan, tetapi masih mengonsumsi produk hewani lain. Yang termasuk dalam vegetarian food adalah buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, susu, madu, dan telur. Sedangkan diet vegan adalah tingkatan yang lebih tinggi dari penganut pola makanan nabati. Kelompok ini sama sekali tidak memakan hewan dan produk turunannya. Pola makan vegetarian yang direncanakan dengan tepat, termasuk diet vegetarian total atau vegan, dapat memberikan manfaat kesehatan dalam pencegahan dan pengobatan, seperti menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, mencegah perkembangan sel kanker, serta penyakit degeneratif lain. Jangka panjangnya itu jantung koroner. Iya, betul seperti itu. Jadi selain jantung koroner bisa juga untuk meminimalisir yang namanya diabetes mellitus, di mana itu adalah salah satu penyakit ya sangat pesat ya perkembangannya di Indonesia sendiri gitu kan. Jadi di mana DMI ini tidak hanya untuk orang yang sudah lansia, tetapi untuk kita yang di kalangan usia produktif ini pun bisa kena gitu kan. Kemudian untuk mengontrol tekanan darah. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita menjalankan vegan atau vegetarian itu kecenderungan kita untuk penambahan natrium di dalam makanan itu kan menjadi sedikit.
Desi menambahkan gaya hidup vegetarian ataupun vegan tidak serta-merta dapat dilakukan begitu saja. Sebab metabolisme setiap orang berbeda tergantung pada aktivitas yang dijalankan, tingkat stres hingga pada jenis makanan yang dikonsumsi. Menjalankan vegetarian dan vegan tanpa riset yang jelas, tanpa disadari dalam jangka panjang dapat berakibat buruk bagi tubuh. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.